Oke, Ya, bisa dimulai ya. monggo, Pak, monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Pada Bapak dosen Makul Filsafah yang saya hormati, eh, kepada semua rekan-rekan, semua teman-teman kelas B17 semester 3 yang saya hormati, wabil khusus kepada eh, semua kelompok 6 yang kami banggakan dan yang kami hormati. Sebelum presentasi ini dimulai, perlu kami perkenalkan anggota grup kami agar rekan-rekan nanti tidak bertanya-tanya ini siapa dan ini orang mana. Pertama dari yang ujung barat, ini saya perkenalkan Bapak Abdul Hanan. Ini beliau dari kota Intan, Bogor, yang terkenal dengan keindahan alamnya. Gitu Pak ya. Selanjutnya ada Pak Mukhtar Fahmi. Ini dari kota Tembakau, Jember, Jawa Timur. Alhamdulillah sudah bisa bergabung bersama kami, sekalipun dalam PPT nanti tidak ada foto beliau. Kami maaf kepada khususnya pada Pak Mukhtar Fahmi dan kepada Pak dosen, karena memang pada saat pengeditan beliau ada halangan sehingga tidak bisa menampilkan foto beliau. Maaf Pak Fahmi ya. Iya, iya, Pak. Siap, siap. Selanjutnya Pak Iksan Pradana, beliau dari kota Bumi Sukowati, Sragen. Alhamdulillah bisa bersama kami. Yang terakhir saya sendiri, Kang Moh Ihsanuddin dari kota Ukir, Jepara. Baik, terima kasih menyingkat waktu karena waktu memang sangat dibatasi. Kurang lebih kita hanya diberi waktu Bapak dosen sekitar 10 menit. Untuk presentasi langsung bisa dimulai oleh Bapak Ihsan Pradana. Silahkan bisa dibacakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas perkuliahan kita. Baik, Semoga. baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung dalam kesempatan sore hari ini. Baik, di sini kita akan menyampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, kaitannya dengan materi eksistensialisme. Ini sebelum saya mulai, untuk rekan-rekan semuanya sudah bisa melihat, nggih, share screen saya. Sudah, Pak. Sudah nggih? Apa perlu dibesarkan lagi apa mboten ini? Atau cukup? Cukup, Pak. Cukup Bisa ya. dibesarkan dari ini. Baik, mungkin atau saya full screen atau gimana nggih. Baik, yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait tentang pengertiannya dari eksistensialisme. Eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, dari kata dasar eksistensi yaitu eksis. Kata eksis adalah bahasa Latin yang artinya ex, keluar, dan sistare artinya berdiri. Jadi eksistensi adalah berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Dalam hal ini menunjukkan isyarat bahwa manusia harus keluar dari dalam dirinya yang semula dia berdiri pada titik yang stagnan. Dalam membuat definisi eksistensialisme, kaum eksistensialisme tidak sama. Jadi di sini kita berangkat coba akan menjelaskan terkait tentang eksistensialisme. Di sini adalah suatu pandangan atau aliran filsafat yang memandang segala gejala dengan berpangkal pada eksistensi. Dalam filsafat ini, istilah eksistensi memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, yaitu apa yang ada. Nah, jadi sesuatu yang ada. Yang kedua, apa yang memiliki aktualitas atau keadaan. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu yang dialami manusia. Yang penting bahwa sesuatu itu ada sehingga jelas berbeda dengan esensialisme. Yang keempat, kesempurnaan sehingga
sesuatu menjadi eksistensi. Jadi jelas bahwa pusat perhatian dari eksistensialisme adalah situasi manusia, karena eksistensi dapat dipahami sebagai cara manusia berada di dalam dunia. Terus kemudian dalam eksistensialisme bertujuan melawan pandangan yang materialistik terhadap manusia. Di sini kemudian kalau menurut materialisme, manusia itu sama dengan benda yang lain yang ada di dunia. Menurut bentuknya, manusia memang lebih unggul dibanding makhluk yang lain. Namun hakikatnya tetap sama-sama materi. Manusia hanya resultante atau akibat dari sebuah proses unsur kimiawi. Itulah kesalahan fatal materialisme dalam berpandangan. Materialisme memandang manusia materialisme memandang manusia tidak sebagai keseluruhan, bahwa benar manusia memiliki unsur yang sifat yang material layaknya benda atau makhluk lain di alam semesta. Tetapi jangan lupa sifat material atau jasmani manusia itu hanya salah satu aspek sehingga tidak begitu berarti secara keseluruhannya. Mungkin bisa dilanjut dulu karena ini sudah memakan waktu juga 4 menit. Seperti itu Pak Sanudin. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya presentasi bisa disampaikan oleh Pak Abdul Hanan. Pak Abdul Hanan bisa mendengar suara saya? Dengar. Oke, siap. Silakan Ya, Bapak. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan eksistensialisme, pemikiran eksistensialisme juga turut mengarungi para tokoh-tokoh intelektual Indonesia pada awal abad ke-20, yang kemudian memunculkan kebangkitan nasional pada tahun 1908 dengan berkumpulnya para tokoh-tokoh di Gedung Stovia atau yang dikenal Batavia, sekarang itu di Jakarta. Mereka sadar bahwa objektivasi penjajahan harus dibasmi untuk meningkatkan kebebasan subjek. Subjek sebenarnya merupakan individu-individu yang mempunyai potensi sebagai rakyat Indonesia. Jadi perkembangan ini muncul pada Perang Dunia Pertama sebagai gerakan dalam pemikiran menunjukkan subjektivitas, dan munculnya budaya fotoselfie pada masa sekarang ini merupakan dampak dari keinginan manusia untuk tampil eksis. Pemikiran eksistensi juga menjamur pada awal abad 10, tadi yang saya sebutkan tadi, setelah sebelumnya hanya rakyat golongan atas yang bisa menikmatinya dari perspektif eksistensialisme. Juga menyebabkan perkembangan ilmu humaniora seperti psikologi yang masuk ke dalam kurikulum berbagai universitas termasuk Indonesia, karena langsung memperhatikan subjek manusia sebagai individu. Sebelum eksistensialisme berkembang pada masa Perang Dunia Pertama, para pemikir seolah terpaku pada permasalahan epistemologi esensialisme, pemikiran yang bermuara pada rasionalisme dan empirisme spekulatif dari zaman filsafat Yunani hingga awal zaman modern. Oke, pandangan pendidikan aliran eksistensialisme. Sekarang kita masuk ke pandangan pendidikannya. Dapat kritikan atas aliran ini bahwa pandangan eksistensialisme terhadap pendidikan Islam dapat dikatakan tidak sesuai karena dalam pandangannya tidak menghendaki adanya perkembangan sesuai dengan zamannya. Sementara itu, konsepnya tentang pendidikan juga kurang jelas. Sehingga untuk pendidikan Islam, hal semacam itu kurang tepat karena pendidikan Islam menghendaki kemajuan baik untuk pribadi maupun kepada masyarakat di dunia dan akhirat. Oke, sudah itu cukup saja untuk dari baru. Oke, sekarang lanjut ke Pak Ican, enggak? Terima kasih untuk Bapak Abdul Hanan. Selanjutnya presentasi akan saya sampaikan sendiri mengenai pengertian filsafat skolatisisme. Pada masa abad pertengahan itu dibagi dua masa, yaitu masa patristik dan masa skolastik. Masa-masa ini disebut dengan masa kegelapan, masa di mana semuanya itu tidak bisa mengeluarkan aspirasi secara bebas karena semuanya diawasi oleh pihak-pihak gereja. Hal-hal pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan aturan-aturan gereja yang menyimpang atau yang menyimpang dengan aturan-aturan gereja, maka pemikiran-pemikiran tersebut ditindak
dilarang oleh pihak-pihak gereja. Di sini disebut dengan masa-masa gelap atau masa-masa kelam eh, filsafat dalam dunia keilmuan. Saya lanjutkan, istilah skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata skul, yang berarti sekolah. Di sekolah skolatisisme di sini menggarap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran ilmiah, atau dari kata scholar yang mempunyai arti kurang lebih sama, yaitu ajaran atau sekolahan. Yang demikian karena sekolah yang diadakan oleh Karel Agung yang mengajarkan apa yang diistilahkan sebagai artes liberalis dalam kurung seni bebas meliputi mata pelajaran gramatika, geometria, aritmatika, astronomi, musika, dan dialektika. Dialektika ini sekarang disebut logika dan kemudian meliputi seluruh filsafat. Jadi, skolastik berarti aliran atau yang berkaitan dengan sekolah. Di situ akan dibahas mengenai hal-hal tentang pembelajaran dalam berbagai pan ilmu di sekolahan. Sekian mengenai pengertian filsafat singkat mengenai skolastisisme. Kemudian presentasi selanjutnya bisa disampaikan oleh sahabat kami, Bapak Mukhtar Fahmi. Silakan. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa dipindah slide, Pak. Untuk perkembangan filsafat skolatisme pada masa awal itu terjadi beberapa perbedaan antara dari tahun 1 dan setelahnya. Yang pertama, kurang gede, Pak. Bentar, Pak. Yang pertama adalah Agustinus pada 354 dan 430. Yang kedua adalah Witus pada tahun 480 sampai 524 Masehi. Yang ketiga adalah Kaisar Karel Agung. Yang keempat adalah Santo Anselmus 1033 sampai 1109. Dan yang kelima adalah Peter Abai Lardus pada tahun 1079 sampai 1142. Yang selanjutnya adalah masa keemasan. Satu mulai dari abad 12 ada dengan dunia pemikiran Yunani. Yang kedua, munculnya beberapa universitas-universitas. Yang ketiga, adanya ordo-ordo baru. Selanjutnya, masa yang akhir. Yang pertama adalah Nicholas Cusanus, mulai dari tahun 1401 sampai 1404 Masehi. Dua adalah William Ockham, mulai dari tahun 1285 sampai 1349. Demikian perkembangan filsafat skolatisisme. Terima kasih kepada Pak Mukhtar Fahmi. Demikian presentasi dari kelompok 6 yang berkaitan dengan pengertian filsafat eksistensialisme, perkembangan filsafat eksistensialisme, pengertian filsafat skolatisisme, dan perkembangan filsafat skolatisisme.
Demikian kiranya ada yang kurang paham nanti bisa didiskusikan bersama-sama eh, kelas B17 dan tentunya nanti dipandu oleh kelompok kami. Sekian dari kami semua, Bapak Maul Ihsanuddin dari Jepara, Bapak Ihsan Pradana dari Sragen, Bapak Mukhtar Fahmi dari Jember, dan Bapak Abdul Hanan dari Bogor. Kurang lebihnya minta maaf. Wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak Ihsan, sudah cukup?